Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya pagi ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, ya, semangat untuk memulai pembelajaran pada pagi ini. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak ibu semuanya, pada pertemuan kali ini kita masih membahas seputar kompetensi 3.3, yaitu memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sedangkan indikator pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami bentuk dan prinsip kedaulatan negara Indonesia. Baik anak-anak ibu semuanya, tujuan pembelajaran kita pada pagi ini adalah kalian dapat memahami bentuk dan prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia dengan benar. Jadi kita lanjut dengan kegiatan berikutnya dengan materi yang pertama yang Ibu jelaskan adalah tentang landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat. Yang pertama bisa kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Isinya sebagai berikut. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Indonesia yang terbentuk di dalam susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kemudian yang kedua, di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa paham kedaulatan negara Indonesia itu adalah kedaulatan rakyat. Baik, anak ibu semuanya, kalau kita lihat amandemen dari pasal 1 ayat 2 tersebut di dalam Undang-Undang Dasar dinyatakan bahwa negara hendak menegaskan bahwa pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat yang pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, dalam rumusan sebelum amandemen, kedaulatan rakyat itu dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Tetapi akhirnya pelaksanaan kedaulatan rakyat diubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, anak-anak, kalau kita lihat dalam perubahan gagasan kedaulatan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini membuat perubahan pada cara rakyat dalam memberikan mandat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Jadi selanjutnya anak-anak ibu yang ibu cintai, selanjutnya kita akan melihat prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Di sini ibu menjelaskan ada 6 prinsip. Kita mulai dengan yang pertama. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian prinsip yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Kemudian yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, prinsip yang keempat, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, prinsip yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nah, kemudian yang terakhir, prinsip yang keenam, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar yang tercantum di dalam pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi itulah bentuk dan prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia. Nah, anakku semua, demikianlah sekilas materi yang Ibu sajikan di video ini. Untuk kegiatan selanjutnya, kalian silahkan nanti bergabung dengan Classroom PPKN untuk mengikuti langkah-langkah berikutnya, tugas-tugas apa yang akan kalian laksanakan. Tetap di rumah dan menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.